Women Crisis Center WCC Palembang menyebut Setiap 2 jam 3 perempuan mengalami kekerasan seksual. Perempuan seringkali menjadi korban pelecehan dan kekerasan. Pandemi ini membuat kita melihat ada bentuk lain kekerasan yang harus dapat perhatian yang cukup serius, yaitu kekerasan berbasis gender online. Perempuan di Indonesia masih banyak yang mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan kaum perempuan. Posisi perempuan dianggap lemah dan tidak adil. Perempuan yang menjadi korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak mereka atas keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki, di mana perempuan dianggap lebih feminisme, sedangkan laki-laki dianggap lebih maskulin. Hal inilah yang mewujudkan di dalam ciri-ciri psikologis, di mana laki-laki dianggap gagah, kuat, dan berani, sedangkan perempuan lemah, lembut, dan penurut. Sebenarnya tidak ada masalah dengan pembeda karakter tersebut. Namun ternyata pembeda karakter tersebut justru melahirkan kekerasan yang beranggapan bahwa perempuan itu lemah, sehingga dapat dilakukan semena-mena berupa tindakan kekerasan. Kasus kekerasan berbasis gender selama masa pandemi COVID-19 meningkat. Komnas Perempuan mencatat terdapat 290.000 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020. Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan melalui mitra lembaga pelayanan Komnas Perempuan, bentuk kekerasan yang paling menonjol di ranah personal adalah kekerasan dalam rumah tangga sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Di ranah publik, kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 55% atau 962 kasus. Selain di dunia nyata, pelecehan terhadap perempuan juga terjadi di dunia maya. Sebuah survei dari Plan Internasional mengemukakan bahwa Indonesia terdiri dari 38% responden mengalami kekerasan berbasis online. Dari berbagai bentuk kekerasan berbasis online yang diadukan kepada Komnas Perempuan, kasus terbanyak adalah penyebaran foto atau video porno. Upaya pemerintah untuk menghapuskan kekerasan gender terus dilakukan. Salah satunya dalam mengeluarkan kebijakan 3Ns. Kebijakan ini merangkul seluruh elemen bangsa untuk saling bersatu untuk menekan kekerasan perempuan dan menghapuskan perdagangan manusia. Salah satu perwujudan komitmen pemerintah ini dituangkan ke dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang dimasukkan ke dalam inventarisasi 37 program legislasi nasional tahun 2021 prioritas. Selain menekan angka kekerasan seksual melalui pencegahan, pemulihan trauma terhadap penyintas kekerasan seksual juga tidak kalah penting, karena begitu besar dampak dari kekerasan seksual tidak hanya pada diri korban, namun pada keluarga dan lingkungannya. Saat ini hukum material di Indonesia masih belum mampu menjangkau terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Sedangkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga hanya menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan di ranah domestik atau privat. Pembaharuan hukum juga perlu dilakukan pada hukum formil. Pengaturan dalam hukum formil masih belum mampu menjangkau terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Hukum formil masih membutuhkan adanya alat bukti berupa keterangan saksi. Kondisi ini menyulitkan perempuan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya karena tidak adanya saksi. Hukum di Indonesia juga belum memberikan pemulihan kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Diperlukan adanya sanksi hukum bagi pelaku kekerasan yang bersifat restitutif dengan melakukan pemulihan kondisi perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan pada perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Wanita memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Kekerasan adalah masalah global yang terjadi di setiap negara. Dan disebabkan serta didukung oleh budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender.
Kekerasan sering meningkat selama krisis maupun konflik. Sudah waktunya bagi kita semua, perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, dan aktor publik untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Stop kekerasan pada perempuan!